Amin, haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdiri bersama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat beribadah, untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah hadir-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, menolong dan menguatkan kami. Dan satu hal kerinduan kami datang di tempat ini Tuhan, untuk mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mantap memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Dia. Kita mau bernyanyi. Kita mau bersuka cita atas segala rahmat anugerahnya yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau katakan hatiku percaya. Amin. Terima kasih ya Bapak. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Amin. dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Amin. Sampai sudah setelah itu Pak. Aku kamu sudah namanya lagi. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Kaulah makmur kami ya Tuhan. gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Hatiku percaya. Kaulah menara Amin. dan kota perlindungan. Kau selalu Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara. tak perlindungan. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya kasih setiamu yang selalu baru Tuhan, menolong dan menguatkan kami. Hati kami percaya. Amin. Terima kasih rahmat Tuhan yang selalu baru. Engkau selalu menolong dan menyertai kami. Kami rasakan hati-Mu Tuhan. Kami katakan pujian lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku.
Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka siapkan hati kita. Kita mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Karyamu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tanganmu, darahmu salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa. Amin. Sang bangkitkan, Sang bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu tebus hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Kau yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau harapan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Kami percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. harapanku Kau harapan di dalam-Mu, di dalam-Mu Tuhan. hanya Kau Hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku aman di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu Tuhan. Kau selalu menolong menyertai kami ya Bapa. Kaulah harapan kami. Terima kasih Tuhan atas segala karya-Mu. Pernah gagal rencana-Mu, di jalanku kuasa-Mu sempurna. Harapanku Takkan hilang. takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, bagi hidupku kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku Takkan hilang. takkan hilang, sebab masa depan sudah. Mari kita mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Di dalam-Mu, atas segala karya-Mu Tuhan. hanya Kau Yesus Tuhan. Kami percaya. Ku percaya, Kami aman Tuhan. dalam-Mu.
dengan pujian kita akan mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Haleluya, Kau yang kami sembah ya Tuhan, Kau yang kami puji ya Tuhan. Terima kasih ya haleluya, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang berkuat. Kau mati di atas kayu salib ya Bapa, penebusan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang kami sembah. Pagi ini amin, kita berada di dalam rumah-Nya, amin. Kita mau senantiasa berada di dalam waktu-waktu yang terbaik untuk kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan, khususnya di dalam bangsa dan negara kita. Biarlah pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, jamahan Tuhan berkarya, menolong dan menguatkan setiap pribadi, khususnya para pemimpin kita, presiden kita, pemerintahan di daerah. Mari kita bawa di dalam doa. Dan juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Springfield. Ada Pastor Ruben dan Daniela Ricardi. Gereja kita yang ada di Darwin, ada Pastor Mark and Robin Woods. Dan gereja kita yang ada di Beijing, ada Pastor Rosen Kare Baca. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Jack dan Triono, Pastor Jack dan Zoe Triono, yang pada saat ini lagi mencari gedung, amin. Biarlah Tuhan memberikan waktu yang terbaik, harga yang terbaik, tempat yang terbaik, dan khususnya ada orang-orang yang mau, amin, menangkap visi dan misi yang Tuhan telah berikan di dalam persekutuan kita ini, amin. Kita juga membawa di dalam doa untuk keluarga daripada Pak Coki, mereka habis divaksin, dan Tuhan menolong mereka, beri kekuatan, dan khususnya juga kedua orang tua dari Kak Seri, amin. Ya Tuhan menolong, mujizat kesembuhan. Demikian juga untuk Tuti, mereka juga habis divaksin, ya Tuhan menolong mereka. Dan kita mau, amin, berdoa pada saat ini. Dan kalau saudara ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan. Kita mau percaya itu apa yang akan Tuhan lakukan, amin. Doanya Pastor untuk Sulam Alis dan untuk Bang Glenn untuk pergumulannya semoga diselesaikan. Kita mau di dalam doa untuk usaha dari NG Sulam Alis, amin. Tuhan menolong, buka jalan, biar usahanya diberkati, amin. Demikian juga untuk abang iparnya Glenn, biar Tuhan menolong. Nah, apapun pergumulan pada saat ini, kita membawa di dalam doa, kita percaya Tuhan memberi kekuatan yang baru. Amin. Saya mendorong saudara, seberapa kita yang hadir pada saat ini, mari angkat suara kita. Kita mau percaya untuk apa yang menjadi permohonan doa kita. Kita mau melihat karya Tuhan, dan kita juga mau berdoa bagi setiap pribadi kita. Saya percaya bahwa kita di tempat ini, amin, selalu ada di dalam pergumulan. Kita mau melihat karya Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam pelayanan kita di tempat ini. Dan kita mau percaya bahwa satu-satunya pengharapan kita adalah Kristus, sang penyelamat itu di dalam kehidupan kita. Maka suara kita mau percaya, dan saudara Evan akan maju ke depan membuka kita di dalam doa. Mata satu di dalam doa. Bapa, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau. Kami memanggil nama-Mu ya Bapa, Engkau melihat dan menyertai setiap langkah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkuasa di atas segalanya ya Bapa, di dalam ya Tuhan bangsa Tuhan kami. Yesus, terima kasih Di Tuhan dalam Yesus, ya Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, Engkau melihat Tuhan para hamba. Engkau melihat daripada keluarga Pak Coki, Tuhan, keluarga Ruti, untuk ya Tuhan, ya Bapak Glenn dan usaha Eji ya Bapak. Engkau ya Bapak yang berkuasa Tuhan, melakukan segala perkara ya Bapak. Dan beribadah pada saat ini ya Bapak, pada saat yang tertentu, untuk beribadah di dalam Engkau. Mata beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan dulu saudara, amin. Haleluya, senang bersama dengan saudara. Ini adalah suatu hari yang sangat, amin, spesial bagi kita.
Kita bisa menggunakan waktu yang terbaik kita, amin, untuk berada di dalam rumah Tuhan, untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa memuji dan menyembah Dia, amin, dan kita bisa meninggalkan segala sesuatu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, karena kita mau melihat, amin, jamahan dan sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Untuk saat ini, amin, mungkin anak-anak mungkin agak-agak nggak bisa diam, dan kita mau melihat bulan minggu depan dan mulai ada sekolah minggu. Untuk minggu ini masih terakhir bagi kita untuk kita tidak ada kegiatan, tetapi kita mau, amin, mereka juga membutuhkan tuh hal-hal yang rohani di dalam pertumbuhan mereka, dan mereka bisa bermain bersama dengan teman-temannya. Dan mulai minggu depan kita akan menuju ke hal-hal yang normal, kegiatan yang normal, untuk pola pemuritan yang kita lakukan di gereja kita. Dan sekolah minggu akan dimulai kembali setelah kita vakum hampir 2 bulan karena masa-masa PPKM ini. Dan saya juga berterima kasih untuk kesetiaan saudara untuk tetap menjaga, amin, nilai-nilai rohani di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau terus, amin, melihat karya Tuhan, dan kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan terus di dalam kehidupan kita. Kita melihat, amin, murid-murid Tuhan 12 orang, tetapi mereka sanggup melakukan, amin, terobosan-terobosan yang luar biasa. Demikian juga kita di tempat ini, amin. Tuhan menempatkan kita di tempat ini, amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup juga melakukan terobosan-terobosan. Apapun yang menjadi kerinduan saudara, amin, apa yang menjadi kerinduan saudara, mari, amin, untuk melihat kuasa Tuhan. Mari melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan saudara. Dan kita akan melihat beberapa pengumuman pada saat ini. Kita akan menuju di dalam hal yang di dalam pola pemuritan kita, di dalam kegiatan gereja kita. Hari Rabu kita sudah tidak menggunakan Zoom lagi. Kita ada ibadah di tempat ini, ibadah tengah minggu, 7:30 malam. Tidak begitu lama, amin. Biasanya kita hanya nggak sampai 1 jam kita bisa ibadah, tetapi kita mau, amin, merasakan sesuatu hadirat Tuhan. Kita mau melihat kuasa Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, seperti kita disegarkan kembali, dicas kembali, amin. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki handphone, dan mungkin pada saat baterainya sudah mulai low, perlu kita, amin, mencas kembali. Demikian juga kita di dalam rohani kita. Kita perlu penyegaran, amin, yang selalu baru, untuk kita bisa mendapatkan waktu yang terbaik di dalam Tuhan, amin. Hari Sabtu kita ada roti dan firman. Kita ada mulai untuk PA, roti dan firman. Kita akan sharing apa yang telah Tuhan lakukan, melatih diri kita untuk menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Jam 6 sore, kita akan memulai 6:30. Kita akan menikmati kopi, kita akan menikmati makanan sedikit, dan setelah itu kita akan sharing mengenai kebenaran akan firman Tuhan. Dan hari Minggu kita ada ibadah seperti biasa di tempat ini, dan mulai sekolah minggu dan sekolah minggu hari Minggu. Dan kita akan fellowship setelah ibadah, kita akan mempersiapkan makanan kembali. Dan pada bulan ini juga, pada Sabtu ketiga, kita ada pemuritan pria di tempat ini. Acaranya juga sama, 6:30. Demikian juga pada hari Sabtu terakhir kita ada mini konser untuk internal kita, dengan tema kita mau menggunakan hal yang budaya, lagu rohani budaya atau lagu rohani dalam bahasa daerah. Saudara mungkin dari Batak, mungkin saudara bisa menyumbangkan lagu bahasa, mungkin dalam bahasa Batak atau dari bahasa Jawa atau bahasa Nias. Kita akan melakukan hal tersebut di dalam hari Sabtu, dan saya percaya kita akan mendapatkan waktu-waktu yang terbaik. Dan pada bulan Oktober kita ada lomba untuk badminton. Kita untuk persiapkan bibit-bibit unggul di dalam melatih atlet. Tapi ini adalah suatu
bagus bagi kita, untuk kesegaran kita, untuk fellowship kita. Terima kasih untuk saudara yang telah datang pada hari Jumat. Kita perlu fellowship, kita perlu untuk olahraga bersama. Ya, setiap hari Jumat dari jam 7 malam sampai jam 10 malam di Hotel Onyx. Kita ada acara badminton di sana bersama dengan gereja kita dari PTC, dan kita mendapatkan waktu-waktu yang terbaik bersama. Amin. Dan pada bulan Oktober kita dijadikan sebagai untuk panitia untuk acara badminton pasangan suami istri, yaitu tepatnya tanggal 20 ya, tanggal merah. Jadi ada sekitar, kita bisa mempersiapkan diri sekitar 7 minggu. Jadi suami istri mungkin bisa untuk ikut latihan, atau paling tidak mempersiapkan baju seragamnya, couple, atau mungkin mau sabun namanya. Jadi ada waktu, amin, untuk latihan. Jadi hadiahnya juga pasti menarik, berpasangan. Dan mungkin saudara merasa, wah, saya belum berkeluarga, saya belum ada pasangan. Tetapi saudara bisa melihat, amin, mengajak seseorang, atau ayo ikut untuk menemani untuk hal-hal yang baik di dalam olahraga. Dan saudara bisa mempersiapkan diri untuk acara tersebut. Jadi kita akan bertanding seperti kemarin tanggal 17, walaupun sangat sederhana tetapi sangat meriah. Kita bisa mengekspresikan sukacita kita di dalam hal yang nilai-nilai positif di dalam bertumbuh di dalam iman percaya kita. Jadi sekali lagi, kalau saudara ingin membantu untuk menjadi panitia, saya sendiri tidak begitu paham mengenai wasit, mengenai alurnya, tetapi dari sana nanti saudara Aris bisa membantu. Tetapi kalau saudara ingin untuk terlibat atau memimpin untuk menjadi panitia, silakan menghubungi saya dan kita akan bicarakan lebih jauh mengenai hal-hal apa yang akan kita lakukan. Amin. Dan kalau saudara juga ingin mau berlatih, sekali lagi saudara bisa bergabung setiap Jumat di Hotel Onyx jam 7 sampai jam 10 malam. Dan saudara juga bisa mempersiapkan seragam saudara, yaitu bersama pasangan saudara untuk acaranya nanti. Amin. Dan saya percaya bahwa hadiahnya akan lebih menarik, dan pemenangnya juga mungkin akan lebih banyak. Itu beberapa pengumuman bagi kita, dan saya mendorong saudara, amin, untuk kalau saudara ada hati kerinduan Tuhan mau pakai saudara di dalam pelayanan, amin, mari amin, libatkan diri saudara, datang lebih awal untuk berdoa. Mari amin, menggunakan baju, pria bisa menggunakan dasi, kalau wanita bisa menggunakan baju resmi ya, untuk bisa, amin, memperlengkapi dan mempersiapkan diri di dalam perkara Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita, amin. Di hampir semua gereja di dalam persekutuan kita pada masa PPKM ini, amin, mungkin kalau kita lihat di dalam hal memberi atau di dalam hal ketersediaan di dalam gereja, kita mendapatkan mungkin di dalam kas kita tidak menunjukkan suatu nilai yang naik, tetapi malah menurun. Tapi hal yang penting, amin, saya melihat dan mengingat di dalam kisah jemaat mula-mula, gereja mula-mula, rasul-rasul, amin, begitu bersemangat untuk melakukan segala sesuatu. Dan apa yang terjadi, amin, mereka saling membagikan apa yang menjadi atau apa yang sesuatu yang mereka dapatkan, membagikan berkat-berkat Tuhan, baik itu makanan. Dan mereka sangat bersukacita untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, yaitu mereka memuji dan menyembah. Dan apa yang terjadi, amin, Tuhan begitu memberkati. Dan mujizat sangat-sangat luar biasa terjadi. Dan pertumbuhan gereja, jemaat, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu,
Amin. Adanya suatu peningkatan yang sangat besar. Tetapi apa yang terjadi, amin, di dalam kehidupan jemaat pada saat itu tidak selamanya seperti memiliki visi dan tujuan yang sama, visi dan misi yang sama. Ada di dalam Alkitab ditulis, amin, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima tentang kehidupan Ananias dan Safira, dan mereka adalah seorang pasangan. Dikatakan di situ di dalam pasal yang kelima mulai ayat ke-1, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatanmu itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, kukatakan kepadamu, dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka mengusungmu. Engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ini adalah suatu mungkin yang sangat-sangat ekstrim, begitu sangat-sangat menakutkan dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Ananias dan Safira. Kita tidak pernah memikirkan tentang efek dari apa yang ada atau dari apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Seringkali pemikiran-pemikiran itu seperti yang kita lihat ketika Rasul Petrus mengingatkan Ananias. Dia berkata, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kita bisa menyimpulkan, amin, sepasang suami istri menjual, dan mungkin pada masa itu mereka menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan menolong dan memberkati. Karena di dalam ayat berikutnya, amin, dijual tidak dijual, tetap saja di dalam hal penguasaan mereka. Tetapi akan terjadi, amin, mereka seperti menahan. Menahan berarti tidak ada percaya bahwa Tuhan bisa menolong dan memberkati di dalam hal-hal keuangan mereka. Ada rasa kekhawatiran untuk tentang berbicara mengenai nilai-nilai kekurangan, kekhawatiran mengenai kebutuhan hidup. Yang sangat senang, amin, iblis menggunakan ini, amin, untuk kita membawa diri kita teralih dalam rencana Tuhan, atau untuk kita dapat mendapatkan berkat Tuhan di dalam hal-hal keuangan kita. Sehingga apa terjadi? Kenapa kita menyadari, amin, seringkali kita merasa seperti keuangan kita selalu kurang, seperti ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan. Kita bisa merenungkan, amin, dan hal ini firman Tuhan berbicara karena tidak ada nilai untuk menghormati Tuhan dari setiap apa yang kita terima. Seringkali, amin, saya telah memberikan banyak contoh, dan saya, amin, sendiri telah mengalami hal yang lama berada di dalam gereja.
Dan saya melihat, amin, banyak sekali orang yang seperti mau bernazar. Ketika saya nanti menjual rumah saya akan melakukan atau saya akan melayani Tuhan. Ketika saya nanti akan bekerja, saya akan melayani Tuhan dan saya akan setia di dalam memberi dan menghormati Tuhan. Dan janji itu, amin, dari tahun ke tahun banyak orang yang selalu berkomitmen untuk mau melakukan. Tapi kenyataannya, amin, banyak orang Kristen yang baik, tetapi sedikit yang benar untuk mau melakukan. Tapi pada saat ini, amin, kehidupan nilai tersebut adalah berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan bukan yang mau menahan berkat yang akan Dia curahkan dalam kehidupan kita, tetapi kita sendiri, amin. Ketika iblis menggoda kita, mengingatkan bahwa ya, uang tersebut masih bisa digunakan untuk nilai yang lain atau kebutuhan yang lain. Dan saya sendiri, amin, mengetahui tentang alur bagaimana keuangan gereja kita di tempat ini. Kita memberikan persepuluhan kita ke gereja induk kita. Dan dari gereja induk akan mengirim pastor kepada kita, atau melihat kebutuhan, atau membiayai untuk orang-orang yang ikut konferensi. Dan itu berbicara bahwa dari kita untuk kita. Kita bisa untuk membayar sewa gedung kita. Kita bisa mempersiapkan untuk pasangan yang mau merespon panggilan Tuhan. Dan itulah berbicara dari kita untuk kita. Dan untuk itulah Rasul Petrus mengingatkan bahwa bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu. Dan inilah, amin, yang seringkali kita di dalam fellowship kita menekankan, supaya Tuhan, amin, mencurahkan berkat-Nya, supaya Tuhan, amin, memberkati setiap orang, memberkati di dalam karya, memberkati di dalam rumah tangga, memberkati di dalam kehidupan, supaya Tuhan, amin, mencurahkan berkat. Dan kita bisa melihat, amin, iblis senang sekali, amin, membawa hal-hal seperti kutuk atau untuk menghalangi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Ananias dan Safira mendapat hukuman yang sangat berat sekali. Dan mari, amin, kita bisa merenungkan di dalam kisah kehidupan hidup jemaat pada awal mula. Tuhan mau melakukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tapi menjadi pertanyaan, adakah kita mau menghormati Dia? Dan adakah kita mau menerima berkat yang telah Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita? Kisah ini, amin, bisa kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Adakah kita tetap setia melakukan yang terbaik bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan? Mari kita satu di dalam doa untuk kita memberikan persembahan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Engkau tidak pernah melihat nilai, Engkau tidak pernah melihat ya Bapa sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kami. Tapi kami mau, Tuhan, hati yang terbuka. Kami mau menerima berkat daripada, kami mau menghormati Engkau Tuhan dari setiap apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan ada janji yang Kau mau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau mau mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami, anak kami, cucu kami, dan seluruh keluarga kami. Ya Bapa, biarlah pertolongan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi, mari tangkap pujian bagi Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan.
Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya. Percaya dialah Raja di atas segala raja. Line in. Cek, cek. Satu. Haleluya, amin. Waktu yang terbaik adalah berada di dalam rumah Tuhan, dan waktu yang terbaik untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak bisa mungkin bermain di belakang, mungkin kakak-kakaknya mempersiapkan tulisan-tulisan atau mewarnai. Amin. Kalau saudara membawa Alkitab, kita bisa membuka di dalam Lukas. Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, amin. Ayat 21. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, sampai dengan 22. Lukas pasal ke-2 ayat 21 sampai dengan ke-22. Dan ketika genap 8 hari dan harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, pada saat ini, amin, kami mau mendengarkan sesuatu daripada firman. Kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan dan menolong kami, Tuhan, untuk kami dapat bisa mengerti tentang pesan, untuk kami dapat memiliki iman yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Berkati kami semua ya Bapa, berkati firman-Mu, sehingga setiap kami ya Bapa memperoleh kemenangan, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Itu adalah hari ini adalah hari yang spesial karena kita mau ada child dedication atau penyerahan anak. Berbicara mengenai nilai penyerahan anak adalah berbicara mengenai di dalam kisah yang barusan kita baca. Alkitab mengajarkan kepada para orang tua untuk menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-22, di dalam pasal yang kedua. Berapapun besar rasa cinta dan tanggung jawab kita atau orang tua kepada anak, pasti memiliki keterbatasan di dalam nilai apa yang disebut di dalam memelihara, apa yang disebut dengan mendidik,
apa yang disebut dengan membimbing. Tetapi di dalam firman Tuhan, Tuhan amin bisa mengajarkan segala sesuatu, nilai-nilai ini supaya memiliki nilai yang bermanfaat di dalam kehidupan anak-anak. Karena di dalam Tuhan tidaklah terbatas segala sesuatu. Kita bisa mendapatkan jawaban dari apa yang kita khawatirkan. Mungkin itu masa depan anak-anak, mungkin itu di dalam kebutuhan, mungkin itu di dalam hal bertumbuh, dan khususnya di dalam hal-hal pendidikan. Menyerahkan kepada Tuhan berarti menempatkan mereka, menempatkan anak-anak tersebut di dalam posisi yang sempurna, sehingga mereka akan terpelihara dan terjagai di dalam pertumbuhan mereka, sampai pada akhirnya mereka bertumbuh dan memahami iman kekristenan mereka, dan mereka memberikan diri untuk dibaptis. Yang pertama yang kita lihat pada saat ini berbicara mengenai bagaimana kita melihat untuk di dalam memelihara. Sebagai tanda pengakuan penyerahan anak kami, kita tahu bahwa segala sesuatu apa yang telah kita terima, apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah milik Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Musa, Keluaran 13 ayat yang kedua, firman Tuhan, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang mempunyai mereka. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita juga bisa melihat di dalam Mazmur 127. Dia akan membantu kita untuk melihat ayat-ayat yang Tuhan perkarakan di dalam kehidupan kita mengenai nilai dari yang Tuhan titipkan kepada kita. 127 ayatnya yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Inilah menolong kita untuk melihat janji Tuhan di dalam kehidupan anak-anak atau generasi. Dan kita juga lihat di dalam ayat Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 24 sampai dengan 28. Dari 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka.
supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh punjagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kita melihat amin perenungan bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara melihat, amin, mengingat pepatah Tuhan, amin. Mereka sering berkata banyak anak, banyak rezeki. Seakan-akan seperti pada masa ini, seperti kita tidak percaya. Masa banyak anak, bisa banyak rezeki, banyak berkat. Ini adalah masa sulit. Dan ketika kita memikirkan tentang masa sulit, pasti apa yang terjadi adalah berbicara mengenai kekhawatiran. Tapi kalau kita renungkan sendiri di dalam firman bahwa Tuhan yang memelihara, Tuhan hanya menitipkan dan memakai kita untuk menjadi perpanjang tangannya Tuhan. Dan kalau kita berbicara mengenai hal itu di Indonesia, banyak anak, banyak berkat. Bagaimana di dalam luar negeri? Di mana mereka disubsidi. Teman saya sering komunikasi sama teman saya yang di Jerman, dan dia berkata bahwa punya anak, ya pemerintah bantu. Kemarin juga amin, yang dari Amerika itu adiknya dari Han, dan bercerita bahwa banyak sekali bantuan dari pemerintah khususnya buat anak-anak. Tetapi mereka sendiri amin malas untuk mempunyai anak. Mereka tidak mau, amin. Mereka berpikir bahwa terlalu capek, terlalu repot. Dan mereka lupa, amin, tentang janji Tuhan bahwa ada pemeliharaan, bahwa ada nilai janji yang Tuhan mau lakukan. Saat ini mungkin banyak di antara kita yang khawatir saat memikirkan bagaimana nilai-nilai tersebut bisa tertanam di dalam kehidupan anak dan cucu. Firman Tuhan hari ini memberitahu bahwa pemeliharaan Tuhan bagi keturunan orang benar adalah pasti. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah terus melakukan kebenaran firman Tuhan serta menerapkannya di dalam kehidupan anak dan cucu kita. Kita akan melihat di dalam poin yang kedua, penyerahan anak sebagai penyataan tekad atau janji kita kepada Tuhan untuk kita mau membesarkan mereka di dalam takut akan Tuhan dan di dalam menghormati orang tua. Di dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bagaimana cara kita untuk mendidik. Di dalam Amsal pasal 19 Amsal di dalam pasal yang ke-19, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-23, ayat ke-23, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Kita lihat ini adalah pertolongan Tuhan. Dan di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, yang ke-9 ayat ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Ini adalah berbicara mengenai nilai-nilai tentang
tertanamnya nilai-nilai rohani di dalam kehidupan anak-anak. Bagaimana mereka mengenal siapa pencipta, siapa yang melakukan segala sesuatu, siapa yang menolong, dan siapa yang berkuasa, baik itu di bumi maupun di surga. Dari nilai tersebut, amin, perlu kita sebagai orang tua untuk mengajar, untuk mendidik, baik di dalam nilai-nilai pendidikan, keagamaan, maupun di dalam pendidikan, di dalam hal-hal pemerintahan, dan di dalam pendidikan nilai-nilai norma yang berlaku di dalam masyarakat kita sendiri. Dari nilai-nilai tersebut, amin, mereka akan bisa bertumbuh, dan mereka akan bisa memahami bahwa hakikat di dalam kehidupan mereka adalah pribadi-pribadi yang istimewa, di mana Tuhan mempunyai rencana yang sempurna di dalam kehidupan mereka untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, bagaimana hidup di dalam Tuhan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat ke-1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Nilai tersebut, amin, perlu untuk kita tanamkan di dalam kehidupan anak-anak. Karena mereka adalah generasi-generasi. Ketika Tuhan telah menitipkan, memberikan kepada kita, dan kita memiliki tanggung jawab di dalam hal mendidik mereka. Dan mungkin kita merenungkan bagaimana hal untuk mendidik, tetapi kita melihat bahwa segala sesuatu sumbernya adalah yang utama mengenal siapa Tuhan, siapa itu pencipta, dan karya apa yang Dia lakukan. Saya tidak memberikan contoh yang lain, amin, daripada keluarga saya sendiri. Dan saya merenungkan khususnya juga di dalam keluarga istri saya. Orang mertua saya adalah bukan yang berbicara mengenai nilai-nilai rohani. Mereka bukanlah orang-orang yang rohani di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi mereka selalu menekankan pentingnya untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka mengerti bahwa ada suatu janji yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan anak-anak mereka. Bagaimana mertua saya suka cerita bagaimana mereka berada di dalam keterpurukan, khususnya di dalam ekonomi, di dalam kekurangan, di dalam segala sesuatu yang menjadi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan di dunia ini, amin. Tapi Dia selalu menekankan kepada anak-anaknya untuk senantiasa berada di dalam nilai-nilai persekutuan atau ibadah. Dan saya sendiri mengalami orang tua saya, amin. Kami bukanlah dari keluarga yang mungkin disebut dari keluarga pendeta. Dan saya sendiri, amin, melihat saudara-saudara daripada orang tua saya, mereka tidaklah memiliki latar belakang di dalam hal-hal rohani. Tetapi orang tua saya, amin, selalu mengajarkan kepada kami bahwa ada sesuatu jawaban di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Suatu kali, amin, pada saat saya masih kecil, saya selalu diberikan tanggung jawab mungkin menjaga sawah. Kalau sudah mau panen itu biasanya burung-burung suka memakan padi. Dan tepatnya pada satu hari Minggu, dan otomatis saya tidak bisa ke gereja atau sekolah minggu. Dan pagi-pagi, amin, saya biasanya senang ke sawah karena saya bisa menyalurkan hobi saya bisa bermain, saya bisa memancing, saya bisa menjebak burung. Dan karena saya berangkat waktu itu, amin, orang tua saya masih tidur karena saya harus pagi-pagi dan menjaga sawah kami. Dan saya lihat sudah sampai, saya sudah beres, saya sudah mau memasak, saya sudah memperlengkapi semuanya. Papa saya datang. Apa yang terjadi, amin? Papa saya bercerita kepada saya bahwa lebih penting
untuk berada di dalam gereja daripada berada di sawah. Dia menyuruh saya pulang untuk ke sekolah minggu, dan dia menjagai sawah kami. Dari nilai tersebut saya merenungkan sesuatu. Pada saat ini, baik dari keluarga mertua saya maupun keluarga saya, ketika orang tua saya, amin, dan mertua saya menanamkan nilai-nilai untuk mencari Tuhan pada masa muda, terus terang, amin, kami sendiri, amin, melihat dan merasakan bagaimana berkat Tuhan itu tercurah di dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan anak-anak daripada mertua saya maupun dari saya sendiri. Kami merasakan, amin, ada sesuatu jawaban, ada suatu pengharapan, dan tidak semua orang bisa menangkap mengenai nilai-nilai ini tersebut. Kalau kita melihat, amin, di India sendiri, di kampung saya sendiri, amin, kebanyakan orang Kristen. Tetapi kebanyakan, amin, adalah berada di warung, berolahraga, atau bisa untuk ngobrol. Tetapi tidak berada di dalam rumah Tuhan, dan tidak berada untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami bisa mendapatkan pesan tersebut. Walaupun orang tua saya, amin, dari kecil menekankan nilai-nilai tersebut, dan bukan saya tidak melakukan atau mengikuti terhadap yang mereka lakukan. Saya sendiri, amin, merasa sangat malas sekali untuk datang ke gereja. Saya lebih senang untuk mungkin tidur atau menyalurkan hobi saya ketika saya lepas dari pengawasan orang tua. Karena saya dari SMP, SMA, dan setengah dari kuliah tidak berada di dalam kontrol orang-orang, atau tidak ada yang mengawasi saya. Saya bisa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan saya. Tapi apa terjadi? Saya mendapatkan ketakutan sendiri. Tidak ada kedamaian. Dosa yang terus dipupuk sehingga berkembang, sehingga membawa bencana di dalam kehidupan saya. Dan saya merenungkan, amin, nilai bahwa ketika saya mempersiapkan khotbah, ketika saudari kita Rahel, amin, mau menyerahkan anaknya, saya merasakan ada suatu sukacita tersendiri bahwa berbicara mengenai penyerahan anak adalah berbicara tentang supaya Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan. Karena kita terbatas, dan saya tahu mertua saya, orang tua saya terbatas di dalam untuk mengajarkan saya sebagai anak. Mereka sudah berusaha memberikan yang terbaik, tetapi saya sendiri, amin, tidak mau untuk berubah, tidak mau untuk melihat apa yang mereka mau perkarakan di dalam kehidupan saya. Sehingga sampai pada akhirnya saya menemukan sendiri bahwa nilai dalam hidup ini adalah harus menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Dan ini kita lihat di dalam poin yang terakhir, berbicara mengenai bagaimana kita membimbing. Penyerahan anak adalah berbicara mengenai cara kita mendidik dan bagaimana mereka bertumbuh kepada Tuhan, dan sebagai janji yang diucapkan di hadapan umat supaya anak bisa melayani dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sesuai janji Tuhan, amin, anak-anak kita akan dipelihara dan mereka akan menjadi berkat bagi orang. Anak-anak cucunya akan dihormati dimanapun mereka berada, karena kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita adalah menjadi pribadi yang istimewa di hadapannya di dalam janji yang Tuhan mau berikan. Raja Daud menulis di dalam Mazmur 112. Kita membuka Alkitab kita.
112. Ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Inilah yang kita renungkan, dan sampai sekarang, amin, saya bisa melihat bahwa kehidupan anak-anak saya tidak ada rasa takut tentang masa depan mereka, karena saya tahu ada pemeliharaan Tuhan, dan saya sudah menanamkan nilai-nilai kerohanian di dalam kehidupan mereka. Adalah berbicara bagaimana mendisiplinkan mereka. Jujur, amin, mungkin kalau kita bertanya kepada anak-anak kita, mereka lebih akan memilih untuk berada di dalam rumah untuk main game daripada berada di dalam gereja. Tetapi perlu bagi kita untuk mendisiplinkan mereka, karena kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena kita tahu mana yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Sehingga, amin, kita tidak akan mendapatkan penyesalan di kemudian hari di dalam kehidupan kita. Karena kita akan mendapatkan banyak sekali anak-anak yang akan memberontak. Ada banyak sekali anak-anak yang tidak mau diatur, yang tidak mau disiplin dan mau berbuat sesuka hatinya, sehingga akan melukai hati dan perasaan orang tuanya. Sehingga orang tuanya pada masa tuanya akan selalu memikirkan anaknya, sehingga dia meraih sakit, penyakit, dan akhirnya penyakit di dalam kehidupan. Karena apa, men? Karena ketika masa kecil, ketika masa-masa di mana anak-anak itu perlu dibentuk, dia lupa di dalam tanggung jawabnya. Dia tidak mengajarkan anak-anaknya untuk datang beribadah. Bagaimana dia mengajarkan anaknya untuk datang beribadah, datang kepada Tuhan, dia sendiri tidak datang kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa berbicara mengenai disiplin di dalam hal memberi, dia sendiri tidak bisa memberi. Bagaimana dia mau mendisiplinkan anaknya di dalam nilai-nilai perkataan rohani, dia sendiri tidak mengatakan hal-hal rohani. Pemeliharaan Tuhan, amin, memiliki makna menjelaskan secara lahiriah bahwa anak tersebut menerima berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Nilai-nilai tersebut, amin, kita tidak pernah diajarkan untuk kita menabung, kita mempersiapkan harta untuk masa depan anak kita. Kita tidak menemukan di dalam firman Tuhan. Kita tidak diajarkan di dalam hal kekristenan kita. Tetapi apa yang kita diajarkan adalah bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Dimanapun anak kita nanti akan Tuhan tempatkan, dimanapun anak kita akan berada nantinya, amin, bahwa ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena prinsip mendidik anak sesuai firman Tuhan, kita akan melihat di dalam poin yang terakhir di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai ke 7. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ini dengan setia supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Berbicara mengenai pertolongan Tuhan, berbicara mengenai penyertaan Tuhan, berbicara mengenai berkat Tuhan, berbicara mengenai keselamatan di dalam Tuhan. Itulah yang harus kita sampaikan dari generasi ke generasi. Sehingga amin, nilai tersebut amin, kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan khawatir tentang masa depan anak kita. Karena kita tahu amin, bahwa mereka hidup di dalam Tuhan. Yang sederhana amin, yang kita bisa melihat ketika kita membaca mengenai nilai ini, bahwa makna Tuhan telah menetapkan, memberikan kepada kita seorang anak, seorang ahli waris. Bagaimana kita memelihara, bagaimana kita mendidik, dan bagaimana kita membimbing. Mungkin saudara berbicara, saya masih belum memiliki anak. Mungkin saudara bisa berbicara, saya masih belum memiliki tanggung jawab. Khotbah itu tidak di dalam kehidupan saya. Tetapi saya mau katakan bahwa segala sesuatu ada pada masanya. Dan saudara diperlengkapi untuk mengerti dan melihat ke depan apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan saudara. Sehingga pada saatnya nanti amin, saudara tidak akan melakukan apa yang disebut dengan menyesal di kemudian hari. Tetapi kita diperlengkapi oleh firman Tuhan supaya menjadi sehat di dalam kehidupan kita, sehat di dalam masa depan kita. Siapa sih yang tidak senang ketika anak-anaknya amin menjadi berhasil? Saya sendiri merasakan untuk sampai saat ini, baik di dalam keluarga mertua saya maupun di dalam keluarga saya tidak menemukan saudara saya menjadi nakal, saudara saya yang mungkin narkoba atau memberontak atau hal-hal yang saya baru merasakan bahwa ketika orang tua saya, ketika mertua saya menanamkan nilai-nilai bahwa persekutuan itu berada di dalam rumah Tuhan, mencari kebenaran akan firman Tuhan, itu menjadi pegangan dari turun-temurun. Dan kami mau melakukan, dan saya juga mau amin, kita semua melakukan bagi anak-anak kita, bagi generasi kita, sampai kita mendapatkan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada kehidupan kepala kita akan mengakhiri pada kita. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran akan firman. Terima kasih ya Bapa bahwa Engkau yang mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan anak kami di dalam Engkau, karena kami tahu Tuhan ada janji dan penyertaan. Tapi mungkin saudara pada saat ini amin, saudara belum mengerti tentang nilai-nilai kekristenan. Saudara belum memahami janji Tuhan di dalam kehidupan anak-anak dan cucu saudara. Karena seperti apa yang saya gambarkan di dalam hal memberi, iblis seringkali mau mencoba mengalihkan, mau mengambil berkat itu amin. Tapi saya mau katakan amin, Yesus yang kita sembah mati di atas kayu salib, berkorban untuk menebus saya dan saudara. Dia mau saudara hidup di dalam rencananya yang sangat luar biasa. Pada saat ini mungkin ada keraguan di dalam kehidupan saudara, di dalam masa depan. Tapi saya mau katakan kabar baik. Tuhan berkata, percayalah akan kuasa Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara ingin mau untuk berdoa, saudara ingin mau membuka hati lebih lagi bagi Tuhan,
Dan hal yang sederhana, saudara bisa mengangkat tangan. Dan saudara bisa berkata, Tuhan, saya telah salah mendidik anak saya. Saya terlalu menekankan mereka untuk berada di dalam pilihan. Dan mereka membebaskan mereka untuk melakukan segala sesuatu apa yang mereka mau. Tapi ketika saya mendengarkan firman Tuhan, bahwa penting anak-anak itu untuk mendapatkan nilai-nilai kerohanian. Untuk itu Tuhan, saya mau berkomitmen. Saya mau mendidik mereka di dalam jalan-Mu Tuhan. Saya mau mereka melihat Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Kalau itu saudara-saudara bisa mengangkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan. Saya mau meminta pengampunan. Saya mau Tuhan, anak-anak saya hidup di dalam Engkau, hidup di dalam rencana. Saya mau minta pengampunan-Mu Tuhan, mungkin saya salah mendidik mereka. Tapi ketika saya mengerti bahwa anak-anak saya perlu untuk mendapatkan berkat, saya mau Tuhan, Engkau menolong saya. Saya mau Tuhan, Engkau mengampuni saya. Kalau saudara yang hadir pada siang hari ini, saudara bisa berdoa sebelum kita meninggalkan tempat. Saudara bisa mengambil komitmen untuk membawa anak-anak di dalam doa, untuk percaya di dalam doa. Ambil waktu yang terbaik. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita bersatu. Kita percaya penyertaan. Haleluya, rara-rara percaya di dalam Engkau, di dalam kasih anugerah Tuhan. Kau yang berkarya Bapa di dalam kehidupan kami ya Bapa, Kau kasih pribadi kami ya Bapa di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendidik anak-anak kami di dalam jalan dan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau Tuhan, menjadi pribadi yang memuliakan Engkau ya Bapa. Haleluya, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, setelah saya berdoa, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa. Akan ada child dedication atau penyerahan anak. Saya minta untuk saudara-saudari Rahel membawa Gabriela Tabita Harnera untuk kita mau membawa di dalam doa di dalam penyerahan anak. Firman Tuhan di dalam kehidupan Gabriela Tabita Harnera di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa yang kita lakukan pada saat ini adalah suatu simbol janji orang tua untuk menyerahkan apa yang telah Tuhan berikan dan mengambil komitmen untuk mendidik, untuk membimbing, dan untuk bertanggung jawab kepada Tuhan dari nilai apa yang telah Tuhan berikan. Dan inilah suatu janji di hadapan jemaat yang disampaikan. Komitmen orang tua. Dan kita adalah pribadi yang menjadi saksi dari semuanya itu. Untuk itu penting nilai-nilai ini, amin. Untuk kita mau menyerahkan anak kita. Untuk kita memiliki komitmen yang kuat.
untuk kita percaya untuk apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan Gavriela Rabita Harnera. Jadi kita akan berdoa, kita akan tumpahkan tangan, kita meminta berkat Tuhan, kita akan meminta perlindungan Tuhan, kita akan memiliki kuasa di mana Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi saksi di dalam kehidupan Gavriela. Saudara-saudara jemaat, mari angkat tangan, kita akan membawa di dalam doa untuk Gavriela Rabita Harnera. Kami serahkan anak ini, Gavriela Rabita Harnera, ya Tuhan, kepadamu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah nilai janji komitmen untuk kami mau serahkan di dalam Engkau. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkau yang memberkati dan menyertai ya Bapa. Engkau yang merencanakan masa depan yang indah di dalam kehidupannya ya Bapa. Demikian juga orang tuanya ya Bapa, di mana ya Tuhan Yesus Engkau telah mempercayai dan Engkau telah memberikan ya Bapa dan beri kekuatan di dalam ya Bapa, mencukupi segala kebutuhan di dalam membimbing dan mengarahkan menjadi pribadi yang takut akan Engkau ya Bapa. Engkau berkati mereka ya Bapa, Engkau sertai dan Engkau tidak ya Tuhan, Engkau selalu ya Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong dan mengurapi mereka ya Bapa. Kami mau ya Bapa melihat Tuhan kasih-Mu tercurah di dalam kehidupan Gavriela. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, amin. Waktu yang terbaik untuk kita mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap pribadi kita. Terima kasih untuk kesetiaan saudara, amin. Dan apa yang kita dapatkan, amin, bahwa nilai-nilai mendidik anak adalah yang terutama, bukan dengan materi yang kita siapkan, tetapi kebenaran firman Tuhan biar ada di dalam kehidupan mereka. Kita akan mengakhiri ibadah kita untuk saat ini, amin. Di minggu terakhir kita tidak ada fellowship untuk makan, dan kita akan adakan pada hari Minggu. Dan saya ingatkan kembali, hari Rabu tidak ada ibadah 7, kita akan ibadah kembali normal di tempat ini. Dan hari Jumat ada olahraga, dan hari Sabtu jangan lupa ada roti dan firman. Kita akan belajar firman Tuhan untuk kita diperlengkapi, untuk kita siap melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Kami ya Bapa menerima kuasa yang berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk Gavriela Rabita Harnera Tuhan, yang mau hidup di dalam Engkau. Berkati Rahel Tuhan, Tuhan tolong dia ya Bapa di dalam ya Tuhan Yesus, untuk bertanggung jawab, untuk melakukan tugasnya sebagai seorang ibu. Engkau beri kekuatan, penghiburan dan kekuatan ya Bapa. Kau memberkati ya Bapa, Kau tidak pernah meninggalkan. Kami percaya bahwa Engkau yang selalu berkarya di dalam kehidupannya. Demikian juga untuk anaknya Tuhan, masa depan yang indah ada di dalam Engkau. Terima kasih untuk kami semua yang hadir ya Bapa. Biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah, menyertai langkah kami, baik dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam kehidupan anak-anak kami, cucu kami, dan segala sesuatu ya Bapa. Kami mau hidup di dalam rencana-Mu yang sangat luar biasa. Kau memberkati kami semua, tibakan kami ke rumah masing-masing kami, dan Kau mempertemukan kami di dalam ibadah yang berikutnya. Inilah doa kami ya Bapa. Damai sejahtera yang berasal daripada-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.